Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian, tiada kata yang patut kita ucapkan yaitu syukur alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat Islam, sehingga kita dapat sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini untuk melaksanakan kegiatan kita. Dan tidak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengangkat derajat manusia dari lembah kebodohan ke puncak orang-orang yang berpikir. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah drama yang ada kaitannya dengan hari kiamat. Di dalam surat Al-Qariyah, yaitu judulnya saja dari surat Al-Qariyah adalah hari kiamat, yang dimana di ayat pertama yang berbunyi Al-Qariyah, yang artinya hari kiamat. Kemudian ayat kedua Mal-Qariyah, apakah hari kiamat itu? Yang kita tahu sebenarnya hari kiamat itu yang kita dapat di dari SD, dari SMP, dari SMA sampai kita sekarang, yang kita tahu itu hari kiamat adalah hari di mana seseorang atau manusia akan dibinasakan semua. Hari di mana berakhirnya dunia dan akan berpindah ke alam berikutnya. Kemudian di dalam surah yang lain, yaitu di surah Al-Zalzalah, diterangkan juga bahwa pada hari kiamat manusia akan berterbangan seperti anai, dan digambarkan pula bahwa gunung-gunung akan berterbangan seperti kapas. Jadi kesimpulannya di sini adalah, marilah kita sebagai umat muslim untuk bersegera mengingat kepada Allah bahwa kita akan menghadapi yang namanya hari kiamat ini. Mungkin pada kesempatan ini, inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cara saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lanjut lagi. Nanti saya komentari. Iya, nanti di. Ini lanjut. Nanti turun padat mana? Masih ada. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر المحدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat untuk berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini untuk berkumpul di majelis yang mulia ini. Tak lupa kita kirimkan salam dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Seseorang yang keluar dari rumahnya pasti memiliki tujuan, dan kita yakin orang yang langkahnya jauh dari tujuannya maka akan jauh dari tujuan yang diimpikannya. Orang yang tidak mempunyai tujuan dalam hidupnya maka dia akan tersesat, akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah sesungguhnya sangat penting seorang hamba mengetahui tujuan hidup dia hidup di dunia ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka seluruh aktivitasnya akan terarah pada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Inilah para jemaah sekalian, tujuan hidup kita di dunia yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Sebab Allah yang menciptakan, menghidupkan kita. Allah juga berfirman, "Ayahsabul insanu ayyatruka sudah." Apakah manusia mengira mereka hidup di dunia begitu saja tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira hidup di dunia ini sia-sia saja? Dan jawabannya tidak. Manusia bukanlah seperti binatang. Mereka hidup, makan, minum, bekerja dan bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya dan mati begitu saja. Tidak. Manusia lebih mulia daripada hewan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan rambu-rambu atau aturan-aturan apa-apa dan bagaimana dia beribadah kepada Allah. Syekhul Islam Muhammad Al-Jamimi rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki kepada kita. Namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulah, bahkan Allah mengutus seorang rasul. Barang siapa yang mentaati petunjuk Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihi dan memaksiati Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Inilah para jemaah sekalian, merupakan suatu prinsip yang sangat urgent untuk kita ketahui, bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah
Mari kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju tujuan yang satu, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Mari kita bersama-sama menelusuri jejak Rasulullah dalam beribadah kepada Allah. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi jamaah sekalian dan terutama bagi diri kami pribadi. Kami mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan kami. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi orang. Sana lagi. Din, ayo Din. Ke siku saja. Tidak masalah Ji. Baru belajar. Ini bukan lomba, bukan resmi, tapi pembelajaran sini, pelatihan. Salah, nggak masalah. Bukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua, dari nikmat Islam, iman, waktu sehat, dan nikmat waktu luang, dan nikmat kita mengenal sunnah, dan nikmat bisa menjadi seorang penuntut ilmu. Dan nikmat ini mesti kita pelihara dan mesti kita jaga. Jangan sampai Allah cabut nikmat ini dari diri kita. Dan tak lupa kita hadirkan salawat dan salam kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, keluarga, dan untuk sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi keistiqomahan dalam meniti sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan Allah Tabaraka wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang kematian Nabiullah Adam alaihi salam. Kisah ini memberikan kepada kita tentang saat-saat terakhir kehidupan bapak kita Adam dan keadaannya pada saat sakaratul maut, dan untuk memberikan pengajaran kepada anak cucu sesudahnya tentang bagaimana cara menangani orang mati. Dari Mufti Dapura As-Sa'di rahimahullah berkata, aku melihat seorang syekh di Madinah sedang berbicara, lalu aku berbicara tentangnya. Mereka menjawab, itu adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay berkata, ketika mau datang menjemput Adam, dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku ingin makan buah dari surga. Lalu anak-anaknya pergi mencari untuknya. Mereka disambut oleh para malaikat yang telah membawa kafan Adam dan bawahannya. Mereka juga membawa kapak, sekop, dan jangkul. Lalu para malaikat bertanya, wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari atau apa yang kalian mau, dan kemana kalian pergi? Mereka menjawab, bapak kami sakit dan dia ingin makan buah dari surga. Para malaikat menjawab, pulanglah, karena ketetapan untuk bapak kalian telah tiba. Lalu para malaikat datang. Hawa melihat dan mengenali mereka.
maka dia berlindung kepada Adam. Adam berkata kepada Hawa, menjauhlah dariku, aku pernah melakukan kesalahan karena biarkanlah aku dengan malaikat Rabbku Tabaraka wa Ta'ala. Lalu para malaikat mencabut nyawanya, memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan kuburnya dan membuatnya lahat di kuburnya dan mensolatinya. Mereka masuk ke kuburnya dan meletakkan Adam di dalamnya. Lalu mereka meletakkan bata di atasnya. Kemudian mereka keluar dari kubur. Mereka menimbunnya dengan tanah. Lalu mereka berkata, wahai Bani Adam, ini adalah sunnah kalian. Takrit hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Sahihul Musnad, dan Ibnu Katsir setelah menyebutkan hadis ini berkata sanadnya sahih kepadanya, yakni kepada Ubay bin Ka'ab. Hadis ini walaupun mauquf, sanadnya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ubay bin Ka'ab, tapi mempunyai kekuatan hadis marfu. Karena perkara seperti ini tidak membuka peluang bagi akal untuk mengakalinya. Adapun pelajaran hadis ini menceritakan kepada bapak kita Adam manakala maut datang menjemputnya. Adam rindu buah surga. Ini menunjukkan kepada betapa cinta Adam kepada surga dan kerinduannya untuk kembali kepadanya. Bagaimana dia tidak rindu surga sementara dia pernah tinggal di dalamnya, merasakan kenikmatan dan keenakan untuk beberapa saat. Bisa jadi keinginan Adam untuk makan buah surga merupakan tanda dekatnya ajal, sebagaimana hadis menyatakan bahwa Adam mengetahui hitungan tahun-tahun umurnya. Dia menghitung umurnya yang telah berlalu. Nampaknya dia mengetahui bahwa tahun-tahun umurnya telah habis, perpindahannya ke alam akhirat telah dekat. Dan tanpa ragu Adam mengetahui bahwa anak-anaknya tidak mungkin memenuhi permintaannya. Mana mungkin mereka bisa menembus surga lalu memetik buahnya. Begitu pula anak-anak Adam juga menyadari hal itu. Akan tetapi karena rasa bakti mereka kepada bapak mereka, itu yang mendorong mereka untuk berangkat mencari. Belum jauh anak-anak Adam meninggalkan bapaknya, mereka telah dihadang oleh beberapa malaikat yang menjelma dalam wujud orang laki-laki. Mereka telah membawa perlengkapan untuk menyiapkan orang mati. Para malaikat memperagakan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap jenazah seperti pada hari ini. Mereka membawa kafan, wewangian, juga membawa kapak, cangkul dan sekop yang diperlukan untuk menggali kubur. Ketika anak-anak Adam menyampaikan tujuan dan apa yang mereka cari, para malaikat meminta untuk pulang kepada bapak mereka karena bapak mereka telah habis umurnya dan ditetapkan ajalnya. Manakala para malaikat maut datang kepada Adam, Hawa mengenalinya sehingga dia berlindung kepada Adam. Sepertinya Hawa hendak membujuk Adam agar memilih hidup di dunia. Karena para rasul tidak diambil nyawanya sebelum mereka diberi pilihan antara kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Adam tidak memperdulikannya dan menghardiknya dengan berkata, menjauhlah dariku karena aku pernah melakukan dosa karenamu. Adam mengisyaratkan bayar Hawa untuk makan pohon yang dilarang semasa hidupnya berada di surga. Para malaikat mengambil ruh Adam. Mereka sendirian mengurusi jenazahnya dan menguburkannya. Sementara anak-anak Adam melihat mereka. Para malaikat itu memandikannya, mengkafaninya, memberinya wangi-wangian, menggali kuburnya, membuat lahat, mensalatinya, lalu masuk ke kuburnya, meletakkannya di dalamnya, lalu mereka menutupnya dengan bata. Kemudian mereka keluar dari kubur dan menimbunkan tanah kepadanya. Para malaikat mengajarkan semua itu kepada anak-anak Adam. Mereka berkata, wahai Bani Adam, ini adalah sunnah kalian, yakni cara yang Allah pilih untuk kalian dalam hal mengurusi mayat kalian. Cara ini adalah syariat umum yang berlaku untuk seluruh rasul dan semua orang beriman di muka bumi ini, mulai sejak itu dan sampai sekarang. Dan cara apapun yang menyelisihinya berarti menyimpan dari petunjuk Allah. Yang besar kecilnya tergantung pada kadar penyimpanannya. Barang siapa melihat tuntunan kaum muslimin dalam urusan jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah
pertama, semua itu telah menyelisih petunjuk yang Allah syariatkan kepada mayit Bani Adam. Itulah hadis tentang kematian Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan adapun kesimpulan dari di sini, yang pertama, sunnah terhadap mayit adalah petunjuk semua rasul dan setiap syariat mereka. Yang kedua, pengajaran malaikat kepada anak-anak Adam tentang sunnah ini dengan ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, bahwasanya semua cara menangani mayit selain cara yang disebutkan di dalam hadis adalah penyimpangan dari manhaj dan petunjuk Allah. Yang keempat, keutamaan bapak kita Adam, di mana para malaikat mengurusi jenazahnya, mensalatkannya dan menguburkannya. Yang kelima, kemampuan para malaikat untuk menjelma menjadi manusia dan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Yang keenam, sudah munculnya beberapa peralatan sejak zaman manusia pertama seperti kapak, cangkul dan sekop. Dan yang terakhir, seseorang harus berhati-hati terhadap istrinya yang bisa menjadi penyebab penyimpangannya. Ada memakan buah karena hasutan Hawa, dan Allah telah meminta kita agar berhati-hati terhadap sebagian istri dan anak-anak kita, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taghabun, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Demikianlah apa yang bisa sampaikan, dan kurangnya mohon dimaafkan. Apa yang benar datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, apa yang salah datangnya dari saya dan syaitan. Saya akhiri ceramah singkat ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada lagi ya? Tambah satu. Ya. Nampak. Dia ada tuh. Ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bin nafsi bit taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah pada kita bisa hadir di tempat yang barukan ini, tempat di mana kita menuntut ilmu agama dan mengharap Allah mengangkat kebodohan di dalam diri-diri. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah, semoga Allah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia menegakkan agama Allah ini sampai akhir zaman. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan ceramah yang berjudul tentang syukur atas nikmat. Dan syukur di sini adalah mengakui nikmat kepada Allah. Adapun syukur rukunnya terbagi menjadi 3. Dan syukur yang pertama adalah bersyukur dengan hati, mengakui bahwa
seluruh hikmat yang ada pada diri kita semua datangnya dari Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum bi ni'mati fa minallah. Dan seluruh nikmat yang ada pada diri kalian maka dari Allah lah datangnya. Surah An-Nahl ayat 53. Dan syukur yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan. Lisan kita senantiasa berzikir, mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana dalam Al-Quran dalam surah Ad-Duha yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa amma bi ni'mati bi rabbika fahaddits. Dan nikmat apa saja maka nikmat apa saja yang ada pada Rabbmu maka siarkanlah. Dan ini adalah perintah Allah. Maka sepantasnya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan syukur yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan, yaitu senantiasa melakukan amal-amal ketakwaan, selalu meningkatkan ibadah-ibadah kita sebagaimana Allah telah perintahkan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam, yaitu wahai keluarga Daud, beramallah, bekerjalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, karena sedikit sekali dari hamba-hamba yang bersyukur. Surah Saba ayat 13. Maka kesimpulan dari ceramah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah marilah kita senantiasa bersyukur dan terus memperbaharui rasa syukur kita sebagai tanda bahwa kita dalam melaksanakan perintah Allah dan kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Dan marilah kita pandai memeriksa diri kita dalam kondisi di mana kita menempatkan di mana diri kita, apakah sebagai hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah. Adapun kesalahan itu datanya dari diri saya pribadi, dan Allah dan Rasulnya benar berlepas diri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas Takbir. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, kesempatan, sehingga hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang suci ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya, yang mudah-mudahan selalu taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang bermakna begitu mendalam mengenai sholat. Isi hadis itu berbunyi, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Barang siapa yang meninggalkan, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Riwayat Baihaqi. Hadis di atas menggambarkan betapa pentingnya sholat. Bahkan sholat diibaratkan sebagai tiang atau fondasi agama. Bayangkan saja bila rumah didirikan tanpa fondasi, apakah rumah itu bisa berdiri tegak? Tentu saja jawabannya tidak. Pun demikian dengan agama Islam, jika kita tak mendirikan sholat, ruh Islam di dalam diri seorang muslim akan mudah roboh. Bahkan dalam hadis lain, Nabi Muhammad pernah bersabda, yang pertama kali ditanyakan kepada orang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Perhatikan kepada sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung. Dalam sebuah riwayat disebutkan dia akan berhasil, dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal dan merugi. Hadis riwayat Tabrani. Maka artinya sholat merupakan ibadah wajib yang tak bisa ditinggalkan begitu saja, sebab sholat adalah tiang agama dan merupakan amanah yang akan Allah hisab pertama kali di akhirat kelak. Sebagai kesimpulan ceramah ini, marilah kita selalu tingkatkan sholat kita, dan jangan sekali-kali menunda-nunda waktu sholat kita, karena sholat yang akan pertama dihisab kelak nanti. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa
muhdatsati bid'ati wa kullu bid'ati dhalalatu wa kullu dhalalati finnar. Hadis sahih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang barokah ini untuk mendengarkan ceramah singkat tentang kematian yang berjudul kematian. Kematian adalah suatu kepastian. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Al-Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Seorang yang meninggal maka berarti telah datang ajalnya. Siapapun orangnya, sehebat apapun dia, kalau dia datang ajalnya maka tidak bisa dimundurkan. Allah Ta'ala berfirman, wa kulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Walaupun seorang lari dari kematian, niscaya kematian akan menjemputnya. Allah Ta'ala berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Dimanapun seorang berada, walaupun bersembunyi dalam benteng yang kokoh, kematian akan tetap mendatanginya. Allah Ta'ala berfirman, aina ma takunu yudarikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Dan hadis, ma min abadin tusibuhu musibah fayaqul innal lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarullahu fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah lalu mengucapkan, sungguh kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran dalam musibahku ini, dan berilah ganti kepada aku dengan yang lebih baik darinya. Melainkan Allah memberikan pahala dan musibahnya itu, serta menggantikannya untuknya dengan yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan dari ceramah singkat ini, kita tidak bisa lari dari kematian.
di mana kematian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu dengan apapun ketika kita ditimpa musibah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takdir hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesalahan dari saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dan kebenaran hanya Allah semata. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Kak Sulbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang telah Dia berikan kepada kita, dan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Setiap manusia sudah pastinya tidak terlepas dari yang namanya dosa, baik itu dosa besar, dosa kecil, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaklah kita mengetahui amalan-amalan apa yang bisa dilakukan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, agar kita dapat keluar dari dunia ini dalam keadaan sebersih mungkin. Ada 4 amalan yang dapat kita lakukan untuk menghapuskan dosa kita. Yang pertama yaitu tobat yang nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Semoga Allah Rabb kalian menghapus dosa-dosa kalian. Tobat baru dikatakan tobat yang nasuha apabila memenuhi 3 perkara, yaitu penyesalan yang mendalam, kemudian meninggalkan kemaksiatan tersebut, dan bertekad kuat untuk tidak melakukannya di masa kemudian. Apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka hendaklah ia menunaikan hak tersebut. Apabila berupa harta, maka segeralah ia mengembalikannya, dan apabila berupa kehormatan, maka segeralah ia memohon maaf. Perkara yang kedua yang dapat dilakukan untuk menghapus dosa yaitu memperbanyak memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon maghfirah dan memohon untuk ditutupi dosa-dosanya dari manusia. Memohon supaya dosa-dosa tersebut Allah hapuskan, dan agar kita terhindar dari azab atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsaru min 70 marratan." Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya di dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Amalan yang selanjutnya yaitu beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 114, "Innal hasanati yudhibana sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan akan menghapuskannya. Amalan yang keempat yang bisa dilakukan adalah bersabar apabila terkena musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin
tusibul muslimu illa kafarallahu biha an hatta syaukati yusyahuha. Tidaklah sebuah musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengan musibah tersebut dosanya sampai apabila dia terkena duri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, janganlah seorang muslim berputus asa bagaimanapun besar dosa yang dia lakukan. Perbaikilah amal kita di sisa-sisa umur yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur dan Ar-Rahim mengampuni dosa kita dan menutupinya dari manusia. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya berpas diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semuanya masih membaca teks ya? Masih baca teks nih? Hari insyaallah. Barakallahu fik. Gini untuk ikhwah sekalian, untuk materi, alhamdulillah materinya bagus semuanya. Tapi diingat ya, untuk ceramah singkat ini usahakan jangan ambil materi yang panjang. Ya, kultum, namanya kultum boleh 7 menit, maksimal 7 menit. Kalau terlalu panjang, itu kadang-kala orang berpikir kapan turun. Nah itu. Ini materinya, alhamdulillah, masya Allah, udah bagus semuanya. Cuma ya antum jangan langsung cuma ambil materi sana sini ya. Enggak. Kita harus perhatikan audiens kita siapa. Ya, siapa kita, audiens kita? Yang diajak bicara siapa? Apakah orang berpendidikan? Apakah orang awam? Apakah anak kecil? Ini terkait dengan materi. Harus dipahami. Artinya materi yang kita bawakan harus sesuai apa yang umurnya audiens kita. Tingkat pengetahuannya, latar belakang pendidikannya harus sama. Sesuai. Jangan sampai materinya terlalu tinggi, terus orang awam yang bahasa kita tinggi, itu gak berat dipahami. Ya kalau begini materi yang ringan-ringan saja. Tapi intinya tadi udah bagus semuanya. Untuk masuk ke ceramah itu bagus ada prolog sedikit. Prolog pengantar. Jangan langsung prolog sedikit. Kayak Udin tadi, sekira hadisnya pendek, sekira utulahnya panjang, bagus sekali. Cuma itu kisah untuk materinya prolog, mengantar masuk materi, kasih kisah singkat saja. Ya, tadi itu udah bagus juga. Ada prolognya, pengantar masuk materi, artinya itu tujuan hidup sesungguhnya yang kita inginkan. Hidup dunia ini tidaklah keluar semua orang punya tujuan sendiri. Itu prolog, pengantar masuk materi. Artinya ada pengantar sedikit, jangan langsung inti, agar orang pahami, audiens kita memahami arah kita kemana. Ya, Al-Qari'ah, antum langsung masuk, antum bisa katakan. Ketika umpama seperti orang mau meninggal, cabut nyawanya, rohnya, itu kan kiamat kecil. Ambil perumpamaan, terjadi gempa dan seterusnya apa? Apa yang dalam? Idza silsilatil ardi salaha, idza syamsu kuwirat. Ambil semua itu, bahasakan dengan suatu bentuk cerita. Ini prolog pertama, yang menggugah pertama kali. Itu. Ketika bumi berguncang dengan guncangan yang dahsyat, ketika benda-benda langit saling berbenturan, ketika matahari didekatkan, ketika ini, maka inilah terjadi kiamat. Bisa baca ayat-ayatnya, prolog masuk. Agar itu, di arahnya. Itu namanya mukadimah sebelum masuk materi inti. Ya, kan insyaallah bagus. Intinya penguasaan materi. Penguasaan materi. Kalau tadi intinya gini. Yang pertama kali antum harus kuasai materi dulu. Antum jangan baca. Jangan baca. Kalau baca kaku kita. Kadang larut dalam pembacaan. Kadang intonasi kita seperti membaca. Itu kalau membaca.
Usahakan dulu antum kuasai materinya, hafal meskipun dah hafal mati. Maksud saya begini, antum hafal suatu materi dulu di luar kepala, antum tulis kembali sesuai dengan bahasa antum. Paham maksud saya? Ya, kalau bahasa antum yang kau tulis berarti itulah ilmu antum tanpa melihat buku lagi, tanpa melihat teks. Kalau mau lihat teks, kayaknya kita masih kaku. Kalau tidak terbiasa, saya terbawa. Ya, kalau antum udah kuasai materinya, udah kita bisa belajar retorikanya, belajar intonasinya. Itu udah belajar. Kalau belum bisa dikuasai materi, belum bisa belajar. Retorika Iwan tadi cara penyampaiannya lumayan bagus. Tinggal diatur kapan ininya. Ya, cuma usahakan tidak membaca semuanya nanti. Pertemuan berikut tanpa teks. Tanpa teks ya, tanpa teks. Misalkan pertemuan berikut tanpa teks. Dan ini lagi-lagi ya, kalau antum usahakan kalau membaca dulu, menghafal mukadimah yang ada barisnya deh. Antum kadang-kala salah irob. Salah irob deh, banyak salah irob. Ayatnya juga salah irob, masya Allah. Ayatnya juga salah irob. Marfu dimajarurkan. Itu? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalian sudah tadi untuk baca kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman suhsiha 'anil nar faqad faz wa dakhala jannah faqad faz. Amal hayatud dunia illa mata'ul gurur. Atau kalau antum sudah hafal materinya, tinggal intonasi dimainkan. Tinggal intonasi suara dimainkan. Ya. Artinya, pertemuan berikut hafal dulu materi. Saya tidak bisa, kalau antum nggak hafal materi, belum. Wajib hafal. Tanpa melihat teks. Wajib. Wajib. Itu bukan. Ini. Antum begini, kalau masa materi yang kecil begini, ambil yang cocoknya Ahmad tadi, poin per poin. Enak. Poin per poin itu enak, mudah diingat. Kalau antum yang langsung satu tes, udah. Kadang-kadang orang buyar itu, Tapi kalau per poin enak. Oh, pertama, kedua, ketiga. Nah itu. Kayak tadi Yusran dia. Syukur. Antum jelaskan dulu, mana syukur? Apa keuntungan syukur? Syara'nya syukur. Semua ya? Itu per poin. Antum tulis, baca catatan kecil. Insyaallah. Ini pembiasaan saja. Kalau antum mau lebih kuasai materi dulu. Wajib satu, kuasai materi. Minimal 5 menit. 3 menit. Yang penting kuasai materinya. Jangan lari lagi. Pertemuan berikut enggak ada datang lagi. Insyaallah pertemuan berikut usahakan ya. Dan juga begini, untuk dalil-dalil yang ada, usahakan dulu perbaiki bacaannya. Kalau antum udah hafal, tersental nanti di situ. Ya, gosek. Nah, enggak hafal di sini, jangan takut salah di sini. Berani salah. Kita belajar. Ya, belajar. Dega langsung jadi. Nah, langsung jadi. Semua butuh proses. Insyaallah kalau dari sisi untuk pembiasaan naik, sudah tidak nervous toh? Sudah toh? Masih grogi, masih ini. Masih gemetar. Ya, insyaallah nanti gini. Pertemuan berikut usahakan tidak ada teks. Tidak apa-apa, biar materinya ini tidak apa-apa. Biar tersendak tidak apa-apa. Belajar tidak pakai tes. Belajar berjalan pikiran. Ya. Belajar. Artinya apa? Bagusnya kalau antum tulis sendiri ceramah antum. Karena itu dari ilmu antum. Kalau kofas bukan ilmu kita. Kadang lupa. Tapi kalau antum yang tulis, enak.
Ya, makanya itu kalau antum mau pakai audio, dengerin, ya, dengerin pakai audio atau video, dengerin. Ceramah singkat saja, orang tulis. Bukan berarti Pak Jeni mau ruki deh Platoni. Saya bukan itu maksud saya, prosesnya loh itu, prosesnya. Ya kupurni ya Plauki ini prosesnya itu agar ini yang kita tulis ini terbiasa Ki. Nah, khair insyaallah. Ya. Nah, ini belum kita masuk khutbah ya, belum. Nanti kita khusus untuk khutbah kita buka bab kitabul Jum'ah. Salat Jumat insyaallah. Ya. Tapi ini untuk latihan dulu, latihan untuk pembiasaan berdiri depan umum. Kalau sudah tidak nervous, tidak grogi, sudah ini insyaallah. Itu sudah tinggal kuasa materi. Pak, yaku namun kuasa materi. Yaku masih ini napata, yaku napat. Mungkin kuasa materi, ku napata tak ki. Tapi yaku karena materi, ya apalah biasa nih, insyaallah dena. Tidak terlalu mi. Ya, khair insyaallah. Ya, baik. Kita cukup untuk pengantar ini. Pekan depan usahakan tidak ada teks sakan. Nanti saya bimbing insyaallah untuk bagaimana bisa ya, hari insyaallah. Jam berapa asar? 3:30 ya. Itu baik ya, masih ada bisa materi satu. Antum sudah itu kitab Adillatur Radiyah, matan fikih.